Makanya saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kalau ingin melihat pemimpin yang hebat, lihatlah keluarganya. Betul, kalau ingin melihat pemimpin yang hebat, lihat keluarganya. Kalau dia sayang istrinya, bakal sayang sama rakyatnya. Pak Isti sayang nggak sama istrinya? Saya nggak, Bu. Sayang katanya, luar biasa. Kan begitu, kita lihat bagaimana dia cara memperlakukan keluarga terdekatnya. Kalau ingin melihat pemimpin yang baik, lihatlah bagaimana dia cara memperlakukan asisten rumah tangganya. Kita kan sering ngomong kasar, babu katanya. Kan ada orang itu sama pekerja di rumahnya betul-betul ngebabuin. Dia kayak majikan aja ya, Bu. Piodal kayak londo. Memperlakukan yang kerja di rumahnya, merendahkannya. Iya, nggak ada yang lihat, tapi itu contoh karakter. Kalau dia merendahkan pekerja di rumahnya sendiri, dia bukan pemimpin yang hebat. Jadi jenengan ini yang suge-suge Pak, yang mempekerjakan asisten rumah tangga, kalau bisa makan satu meja dengan asisten rumah tangga, kalau bisa makan satu hamparan tikar dengan asisten rumah tangganya, itu baru hebat. Karena nggak ada yang namanya babu. Kita saling menolong satu sama lainnya, betul nggak kira-kira? Ini zaman merdeka, ini bukan zaman feodal. Makanya saya nggak suka betul dengan feodalisme, ngebabuin orang itu nggak suka betul. Kadang-kadang manusia ini banyak duit dikit songong. Orang itu kalau belum banyak duit, minta tolongnya gimana? Minta tolong ambilin itu tanda duitnya masih dikit. Minta tolongnya begini. Coba kalau sudah banyak duit, main tunjuk, udah banyak duitnya. Lebih banyak lagi duitnya, nggak pakai tunjuk, pakai cangkem. Tahu aja gitu ya. Yang anehnya Pak, yang disuruh juga tahu itu. Orang kalau nyuruhnya sudah pakai cangkem, itu banyak duitnya itu. Crazy rich itu. Tunjuk nggak pakai, tangan nggak pakai, cangkem yang dipakai. Tapi Bu, kalau saya kasih tahu, nggak bisa ngalah-ngalahin emak-emak ini Pak. Emak-emak ini lebih hebat dari crazy rich orang kaya sekalipun. Emak-emak ini kalau ngasih instruksi cukup pakai mata doang. Suami naruh sarung sembarangan, cuman pakai mata. Pinter lagi suaminya, ambil lagi sarungnya, habis melotot taruh di sana. Ngerti juga tuh lakinya. Hebat emak-emak nih. Ini balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak mesti memuliakan orang terdekat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, kemuliaan itu bukan karena nasab. Jangan jualan nasab Pak untuk dihormati orang lain. Setuju nggak kira-kira? Orang mulia bukan karena hartanya yang berlimpah. Orang mulia itu karena akhlaknya. Makanya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan ternyata yang terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Tuh Pak, mulai hari ini bapak-bapak harus baik betul sama istri. Bu, bapak-bapak ini baik gak sih Bu? Tuh Pak, bohong itu. Mau jujur gak enak. Yang paling baik memperlakukan istrinya. Makanya kata Nabi, saya adalah orang yang paling baik memperlakukan istri.
alias memperlakukan orang terdekat. Makanya subangsaran sama bapak-bapak sama istri itu mulai dari tutur kata. Tutur katanya baik. Contoh Nabi kalau manggil istrinya apa, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki sekarang mah jujur, wahai coklat, wahai irang. Para ibu-ibu sudah pada dandan serba merah ya bu, marah kadang-kadang dandannya serba pink, kerudungnya pink, bajunya pink, androknya pink, daleman kok tahu ya, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink. Ketiban lewat depan lakinya pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak ini. Padahal emak-emak pengen dipanggil kemerah-merahan. Ya Umairah, bertutur kata yang lembut kepada istri. Istri jangan dibentak. Cocok atau cocok? Kemudian yang kedua, jangan pelit pak sama istri itu. Bapak-bapak ini pelit nggak bu? Yang namanya perempuan paling sebel sama suami yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Betul nggak bu? Udah ngasihnya dikit alias medit dan pelit, dan itu pun diungkit-ungkit, sebel rasanya. Mana ngasih nggak cukup, kalau bisa pak panggil istri mama. Cara ditanya talang jawab mama kan? Boe itu mah katrok deh pak. Mulai sekarang ganti dulu mama. Ada apa papa? Meriki mama. Engkau bisik papa. Mama sudah membersihkan peletong di belakang. Begitu istrinya datang, lenggah mama. Kirain mau apaan pak? Rogoh kantong kanan bu. Suaminya pak, bapak rogoh kantong kanan, banting biar kelihatan keren. Ceger, duit 15 juta. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tuku beras selama sebulan. Cukup mama? Cukup papa. Gue bayar listrik, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian. Kira-kira mama 15 juta ini cukup? Malah turah papa. Kalau ada turahnya ambil sama mama. Alhamdulillah itu suami yang baik. Istri mau baik badan ke dapur, nanti dulu mama. Telegudai. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Mama pergi ke Tanjung Bintang, lalu lewat Serdang, masuk pintu tol Lematang, keluar pintu tol Kota Baru, mama ke Transmart dan Mall Bumi Kedaton. Jangan pulang kalau gak habis. Bonus 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya. Mau gak bu? Ngimpi kan judul langit lah bu. Ya kalau ada ngapa tidak deh pak, kasih. Ingat Pak Kades, tapi jangan pakai dana desa ya pak. Enggak ada yang dengan ditelikung, diborgol kali jaksa kita juga yang gak enak nantinya ya. Pokoknya kita doakan Pak Kades juga, Pak Isti sama Pak Sugiharto senantiasa amanah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun bukan berbentuk materi, tapi suami wajib berakhlak dengan istri. Setuju gak kira-kira? Ya namanya ibu-ibu ini Pak, orang nerimo semua, udah kelihatan rai-rainya ini. Rai-rainya emang nerimo semua. Sugih memang pengen sugih, betul nggak bu kira-kira? Tapi ya kalau segitu adanya ya sudah, terima apa adanya. Yang penting kalau ada ya jangan pelit pak. Begitupun sebaliknya. Kadang-kadang ocehan jenengan tuh bikin panas lakinya. Karena begini bu, kebahagiaan suami itu hanya ada pada istri yang solihah.
bukan karena mobil mewah, bukan karena rumah yang tingkat, tapi punya istri salihah. Cobalah suami melarat, hidup susah, tinggal ngontrak. Orang sudah punya rumah, dia belum. Orang kebeli mobil, teman-teman punya mobil, saudara punya motor, dia cuma punya sepeda. Iri rasanya, malu. Orang sudah sadar ngasil, kok kita belum ngasil. Apa kata suaminya? Maaf ya ma, gara-gara kawin sama saya kamu melarang. Apa kata istrinya? Enggak kok pak, saya bangga punya suami kayak bapak. Ada nggak yang kayak gitu? Bro. Ini mau ngomong apa? Iya sial, saya dapet lagi kayak kamu. Coba dulu saya nerima lamaran Pak Sugiharto, istri kades saya sekarang. Itu memang betul-betul Pak, istri salihah itu sungguh luar biasa. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu jadi istri nerimo, ibu-ibu masuk surga semua. Makanya paling lemah bebili dengan jemugan. Mana jemugan di sini? Lemah sama jemugan tuh lemah bu. Dinjoi lagi duit 30 juta, katanya. Dinjoi 5 juta, cuman sejuta, cuman 50.000 sebulan. Mak mana cukup kalau cuma 50.000. Saking aunya istri nerimo. Kan istri paling enak masuk surganya. Satu nerimo, wong istri nyucuk tangan suami bu, itu sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Cium tangan suami itu, tapi cara ciumnya begini ya, ya bu kades, nanti pak istri di rumah, sekali cium tangan suami itu sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, kayak pada wajan itu pasti hajar aswad. Enak istri itu. Istri nyuci baju suami, dari satu bajunya akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Satu loh bu. Makanya khusus baju suami jangan masuk mesin cuci, jangan kirim ke laundry, jangan pula manggil tukang cuci. Kalau baju anak selimut silahkan, tapi ingat kalau baju suami cuci sendiri. Ibu-ibu kalau sehari nyuci baju suami 10, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya bu kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya si resik Pak Ustadz yang bersih cuci lagi. Atau tanya lakinya, Pak apa kolornya mana Pak? Ya tak enggak mak, lepas pak. Kirain mau ngajak apaan tuh bini, ternyata nyuci kolor. Luar biasa. Ibu-ibu paling enak masuk surga. Taat suami masuk surga, ngelawan suami ya enggak selamat. Makanya ibu-ibu, walaupun jenengan sholat tahajud tiap malam 5 waktu tertib, pengajian mangkat saban hari, khatam Quran seminggu sekali, mangkat haji 10 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah soalnya, tapi penyakitnya satu, ngelawan suami, nggak bisa masuk surga. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami, kalau pengen masuk neraka ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya.